Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliadi dari SMA Negeri 1 Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pemecahan masalah pembelajaran siswa dalam pembelajaran kimia di kelas 11 MIPA SMA Negeri 1 Cicurug, Kabupaten Sukabumi tahun pelajaran 2022-2023. Adapun yang menjadi deskripsi masalah yang dihadapi adalah mata pelajaran kimia oleh sebagian siswa sampai saat ini masih dianggap sebagai mata pelajaran yang sulit dipahami. Hal ini karena banyak konsep-konsep kimia yang bersifat abstrak dan merupakan mata pelajaran yang secara khusus baru dipelajari di tingkat SMA. Akibatnya, minat dan motivasi siswa untuk mempelajari ilmu kimia tergolong rendah. Kondisi ini bermuara pada kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran kimia yang cenderung rendah. Akar permasalahan. Pandemi COVID membawa dampak yang tidak sedikit pada sistem pembelajaran. Perubahan pada sistem pembelajaran secara psikologis mempengaruhi kejiwaan dari siswa. Karena perubahan sistem pembelajaran yang tadinya manual menjadi sistem daring, ketidaksiapan diri siswa memaksa siswa untuk mau tidak mau harus mengikutinya. Hal ini mengharuskan siswa untuk beradaptasi menghadapi kebiasaan baru yang mungkin dapat menimbulkan stres. Jika sebelumnya siswa terbiasa bersosialisasi dengan teman di sekolahnya, di kelasnya, namun saat pandemi mereka diharuskan untuk tinggal di rumah, hal ini jelas membatasi aktivitas mereka. Dan tidak sedikit siswa yang merasa kebingungan mencari kesibukan yang dilakukan di rumah. Pembelajaran yang dilakukan secara daring juga memiliki beberapa kendala dan kelemahan, seperti jaringan internet yang tidak stabil, perlunya biaya tambahan untuk membeli paket internet, sulitnya mencari referensi dalam mengerjakan tugas, tidak terikat waktu sehingga harus selalu standby, tidak efisien dalam hal tenaga, waktu, dan biaya. Pembelajaran daring juga mempengaruhi kemampuan siswa dalam bersosialisasi, sehingga tidak jarang ditemukan adanya siswa yang lebih suka menyendiri dan susah beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Saat ini pembelajaran di sekolah telah kembali berjalan normal, dalam artian pembelajaran kembali dilakukan secara tatap muka di kelas, namun dampak dari pembelajaran daring ternyata masih berbekas pada saat saya mengajar di kelas 11 MIPA. Sebagian siswa ternyata mengalami kesulitan dalam mempelajari konsep-konsep kimia di kelas 11 yang masih ada kaitannya dengan konsep-konsep kimia yang ada di kelas 10. Bahkan ketika ditanyakan mengenai beberapa konsep kimia yang ada di kelas 10 yang seharusnya sudah mereka kuasai, ternyata sebagian siswa tidak menguasainya. Dalam mengikuti pembelajaran kimia, sebagian siswa juga masih malas-malasan dan kurang bersemangat. Ketika ditanya, mereka beralasan bahwa pelajaran kimia kurang menarik karena lebih banyak mempelajari sesuatu yang sifatnya abstrak atau tidak nyata. Belum lagi adanya hitungan-hitungan kimia yang harus dihafal rumus-rumusnya. Alternatif solusi yang saya ambil, pertama adalah menanamkan dan membangun serta menumbuhkan rasa ingin tahu siswa terhadap ilmu kimia, ya. Dan menimbulkan rasa senang dalam pelajari kimia. Hal pertama yang dilakukan adalah membangun cara berpikir siswa, cara berpikir baru, ya, dengan menanamkan kepada mereka bahwa kimia itu merupakan pelajaran yang penting dan tidak sulit. Katakan bahwa kimia itu menyejahterakan dan jangan katakan membahayakan. Katakan bahwa kimia itu menyenangkan dan jangan katakan kimia itu menyeramkan. Katakan kimia itu menyehatkan dan jangan katakan kimia itu membahayakan. Katakan kimia itu untuk semua orang dan jangan katakan untuk sebagian orang. Alternatif solusi yang kedua adalah
senantiasa mengaitkan pelajaran kimia dengan eksistensi kimia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam mengajarkan kimia, harus mengaitkan materi pelajaran dengan keberadaan kimia dalam kehidupan sehari-hari, baik itu berupa bahan kimia maupun peristiwa kimia. Jadi dalam mempelajari kimia, materi kimia sebaiknya tidak ditekankan semata-mata pada penguasaan konsep yang berkaitan dengan materi yang sedang dipelajari saja, namun dikaitkan dengan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Mengajarkan kepada siswa agar senantiasa berpikir kritis, kreatif, tentang materi kimia yang dipelajari baik yang berupa fakta, konsep maupun prosedur, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya senantiasa mengajak siswa mengkritisi apa yang sedang dipelajari dengan menyampaikan pertanyaan mengapa dan bagaimana. Ada banyak contoh materi yang dapat digunakan untuk melatih siswa berpikir kritis dan kreatif. Langkah-langkah di atas dapat ditempuh dengan misalnya 1. Pada saat pembelajaran kimia, alat dan bahan yang sesuai materi yang diajarkan ditunjukkan kepada siswa, agar siswa belajar dari alat bantu tersebut dan menumbuhkan minat belajar. Misalnya ketika mempelajari korosi besi, ya kita tunjukkan misalnya paku yang sedang berkarat. Bisa berupa gambarnya atau kita bawa paku yang memang sudah berkaratnya. Atau mempelajari asam basa, kita bawa zat-zatnya. Paling tidak seperti itu. Yang kedua, pada saat pembelajaran, penyebutan nama zat atau bahan kimia diwujudkan dengan contoh bahan-bahan alam yang ada di sekitar lingkungan peserta didik. Ya, seperti barusan mempelajari tentang asam basa, kita bawa asam cuka misalnya, atau basa, kita bawa zat yang berupa basa seperti sabun dan yang lainnya. Pembelajaran kimia dengan menggunakan metode yang bervariasi, misalnya pendekatan role playing, chemo entrepreneurship, investigation, dan sejenisnya. Kemudian yang keempat, mengupayakan pembelajaran kimia yang menyenangkan dengan mencoba membuat puisi kimia, membuat drama, cerita tentang kimia, lagu kimia, dan dipraktikkan di depan kelas. Alternatif solusi yang lain adalah mengajarkan konsep kimia yang sifatnya abstrak dengan menggunakan analogi-analogi sederhana yang ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, dan bila perlu menggunakan media pembelajaran berupa gambar-gambar atau tayangan video. Yang keenam, materi kimia yang memungkinkan untuk dilakukan secara praktik, maka praktiknya dilakukan meskipun harus menggunakan alat dan bahan yang ada di sekitar siswa. Materi praktikum diupayakan yang bisa langsung bersentuhan dengan kehidupan siswa dan bisa dilakukan langsung oleh mereka. Untuk menambah motivasi siswa, diminta siswa untuk membuat laporan praktikum dalam bentuk video, bukan berupa laporan tertulis. Dengan cara-cara tersebut diharapkan terbangun paradigma baru dalam mempelajari kimia, bahwa belajar kimia itu menyenangkan. Hasil pemecahan masalah. Setelah upaya-upaya di atas dilakukan, ada beberapa hasil yang saya peroleh. Di antaranya, siswa menjadi lebih bersemangat mengikuti pembelajaran kimia. Siswa mampu menghubungkan konsep kimia yang dipelajari dengan fenomena-fenomena dalam kehidupan sehari-hari. Pengalaman dan pengetahuan siswa dalam mengaplikasikan konsep kimia dalam kehidupan sehari-hari menjadi bertambah. Dan yang keempat, siswa lebih antusias untuk mengikuti pembelajaran kimia pada pertemuan berikutnya. Sumber rujukan masalah diambil dari Guru Siana, Kompas, ya. Kemudian dari beberapa sumber di internet. Demikian video pemecahan masalah pembelajaran siswa ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.